Shalom, selamat pagi Happy SWAT Family. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Pagi ini kami izinkan Roh-Mu bekerja, kami membuka hati kami, biarlah rema, hikmat semua datang daripada Tuhan. Kuasai hamba-Mu, biarlah segala sesuatu keluar daripada Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pagi ini judul renungan saya adalah Schizophrenia. Dalam Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Waktu Bapak Gembala bawain firman ini di tanggal 29 Oktober, saya teringat gitu ya, pada tanggal 28 yaitu hari Sabtu, kan saya jemput anak saya habis ibadah dewasa muda gitu kan. Terus pas lagi kita arah pulang tuh, arah-arah yang mau nembus ke Pasar Baru, ada mobil tuh ngalangin gitu tengah, karena mungkin dia tuh nanya jalan atau nanya alamat. Terus suami saya klakson karena anak saya ada keperluan lagi, jadi kita mengejar waktu gitu kan. Waktu itu kan udah 7:30, udah malam gitu, kalau kita telat keburu tutup tokonya. Diklaksonin beberapa kali sama suami saya. Terus akhirnya dia maju, dia sudah nepip, tiba-tiba kita lewat, terus dia buka kaca dan dia ngoceh gitu, marah-marah, dibentak-bentak, kita nggak tahu, kita lewat aja. Terus saya berpikir, waktu dengar firman ini, saya pikir ya juga ya, belakangan ini banyak orang yang sakit jiwanya, terganggu gitu kan mental mereka. Kita nggak tahu, kita sekarang kayak orang tuh sensitif dengan suara teguran ya kan. Terus sekarang lebih sensitif suara klakson, kok kita diklakson, orang langsung marah gitu kan, langsung ngamuk gitu. Terus saya jadi ingat beberapa kasus juga ya, kalau saya suka ya itu saya suka baca berita atau mencari-cari berita. Waktu itu saya lihat berita di online gitu ya, ada orang naik KRL, terus papasan nih ceritanya gitu kan, yang satu mau naik, yang satu mau turun, terus dia berantem tuh, yang mau naik tuh marah-marah gitu kan. Terus akhirnya ada satu anak muda masuk, dia nolongin gitu kan, justru dia si orang yang pertama yang berantem ini malah marah nih sama penumpang yang kedua. Justru yang orang pertama yang tadi berantem ya kan, dia turun tuh, karena kan dia yang satu turun, yang satu naik gitu kan. Akhirnya dia berantem nih sama penumpang yang baru nih gitu kan, yang baru naik, dia berantem sama anak muda ini. Terus nggak lama datang security gitu kan, habis misahin si anak mudanya pergi gitu kan, ninggalin. Dia berantem sama si security di KRL itu gitu kan. Loh kok jadi panjang gitu, sampai security-nya bilang, yaudah kamu turun aja gitu. Semua juga akhirnya pada bilang, ya turunin. Akhirnya dia nggak mau turun, terus dia pindah ke gerbong yang lain. Belum lagi kasus yang ada satu ibu-ibu ya kan, yang katanya dia marah-marah kalau ada orang berdiri di depan dia. Ini di KRL juga gitu kan. Terus udah digeser si mbaknya, terus di seberangnya nih papasan gitu, seberang-seberangan ada mbak-mbak gitu kan, nyilangin kaki, duduknya nyilangin kaki. Si ibu-ibu ini marah-marah gitu, jangan gitu dong, jangan nyilangin kaki kamu, pala saya jadi sakit gitu. Banyak sekali hal-hal yang aneh, saudara, kalau kita pikir, iya juga gitu kan, waktu dengar firman ini, iya juga ya, sekarang banyak orang yang terganggu mental mereka, kita nggak tahu. Apakah memang ini terganggu karena, ya itu balik lagi, maksudnya karena keuangan, mereka sedang terjebak dengan keuangan mereka nggak bisa mengatur, mereka mungkin terikat, terpenjara dengan keuangan mereka nggak bisa keluar dengan, misalnya mereka lagi kelilit hutang gitu kan, atau mungkin dia iseng-iseng minjem pinjaman online gitu kan, terus terlilit hutang nggak bisa bayar gitu. Bahkan ada lagi nih kalau ngomongin pinjol gitu ya, saya juga nemuin kasus-kasus nih ya di berita, ada orang banyak nih ngutang, udah disamperin sama yang nagih utangnya gitu. Orang yang ditagihnya tuh lebih galak gitu kan, malah ngusir, malah keluarin kasih parang kayak gitu kan. Jadi kok lebih galak yang ngutang daripada yang menghutangi gitu. Jadi banyak hal, saudara. Nah, belakangan ini nih, apakah anak-anak Tuhan bisa terserang penyakit ini? Saya rasa pasti bisa. Roh Kudus itu sebagai hal yang menjadi pintu utama sebenarnya buat kita, ya kan? Hal-hal yang kita bisa mengerti, hal-hal yang kita harus bisa lebih dekat lagi dengan Roh Kudus. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, kalau kita ada Roh Kudus, kita melekat sama Roh Kudus, saya yakin
Roh Kudus pasti menguasai kita. Ada berapa hal belakangan ini saya juga sering ngalamin. Saya sendiri nih, saya sharing sama teman pendoa yang lain. Saya bilang, belakangan ini saya tuh rasanya pengen marah. Saya kayak rasanya pengen, pengen marah aja gitu. Saya merasa seperti Amel yang dulu kayak mau balik lagi. Saya berdoa nih, sampai saya berdoa gini, Tuhan tolong saya, jangan biarkan Amel yang dulu itu balik ke saya nggak mau, saya tolak dalam nama Yesus. Kendaliin saya Tuhan, kuasai saya. Saya tahu Roh Allah itu lembut, Roh Allah itu menguasai, mengubahkan saya, dan saya sudah berubah. Saya nggak mau jadi Amel yang dulu itu sampah, saya mau ke depan. Saya nggak mau kebalik lagi ke masa lalu saya yang sampah, saya nggak mau. Kuasai saya. Berhasil nggak? Berhasil, karena saya sertakan Roh Kudus, karena saya ikut sertakan Roh Kudus, dan saya juga mau respon Roh Kudus. Kita Roh Kudus bilang, oke, karena kamu udah serahin, ayo jalan sama aku. Jangan nengok lagi. Coba, jadi setiap kali kalau misalnya saya udah mau marah nih, mulut saya kayak udah mau mengumpat, kayak ada sesuatu yang mengerem mulut saya, kayak saya nggak bisa ngomong, gitu kan. Paling emosi aja nih, hati kayak deg gitu kan, tahan. Lebih baik kan kita tidak keluar gitu kan. Banyak hal, di kantor juga gitu, salah dikit, aduh ini kayak kerjaan, sebenarnya kerjaan udah puluhan tahun, teman saya bisa kerjaannya tuh kayak nggak bener gitu loh. Saya mesti naik turun gitu kan, saya mesti suruh dia edit lagi, suruh benerin, revisi lagi, saya balik lagi, saya harus ke senior saya yang satu lagi di atas gitu kan, atasan saya, dan saya jadi capek gitu. Harusnya itu kerjaan yang emang udah, kalau udah beres baru ke saya gitu, final di saya, baru saya kasih ke keuangan yang si Cici yang itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kayak gitu aja tuh saya pengen marah gitu, tapi Tuhan bilang, sabar Mel, sabar, menguasai diri itu lebih baik. Jadi saya belajar bahwa, ya, kita tuh jangan sampai masuk ke penyakit skizofrenia ini. Itu serem. Jadi kita lihat sekeliling kita, apakah kita seperti itu? Apakah kita ke gereja itu mencari, gue karena buang waktu aja lah daripada minggu gak kemana-mana ya kan, ke gereja aja lah, lumayan lah, buang waktu 3-4 jam, habis itu gue pulang, makan, atau ntar pergi lagi kemana, lumayan, ya kan? Kita membuang-buang waktu sesaat aja. Tapi lihat, karena ke gereja Anda buang-buang waktu, apa yang Anda dapatkan di gereja itu menjadi sia-sia. Tapi ketika Anda ke gereja bawa hati, akan Anda mendapatkan makanan yang luar biasa bagi jasmani saudara sendiri dan rohani saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala gangguan mental yang membuat kami jadi sakit. Kami percaya Tuhan ketika Roh Kudus menguasai kami, ketika kami menyerahkan segala sesuatunya, maka apapun yang menjadi celah, menjadi kami menjadi sakit atau pesakitan Tuhan, kami gak boleh, kami gak mau. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu menguasai kami sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.